Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak kalian main di pantai dan melihat ombak-ombak datang bergulung-gulung? Kadang ombaknya pelan dan kecil, tapi ada juga yang besar banget, sampai bisa mendorong kita ke belakang loh. Nah, ternyata ombak di laut itu punya tenaga yang sangat kuat. Tenaga dari ombak ini tidak hanya bisa menggerakkan air, tetapi juga bisa dipakai untuk menghasilkan listrik ya teman-teman. Listrik dari ombak bisa digunakan untuk menyalakan lampu di rumah, menonton TV, bahkan untuk mengisi daya HP kita. Oleh karena itu, ayo kita pelajari bersama bagaimana ombak bisa berubah menjadi energi gelombang laut. Teman-teman, tahu tidak, energi gelombang laut adalah tenaga yang berasal dari gerakan ombak di laut. Setiap kali ombak datang, air laut bergerak naik dan turun terus-menerus. Nah, dari gerakan itulah muncul energi. Coba bayangkan, kalau kalian mendorong teman kalian di ayunan, ayunannya pasti terus bergerak maju dan mundur, kan? Nah, ombak juga seperti itu teman-teman. Ombak mendorong air laut supaya terus bergerak. Gerakan air laut inilah yang bisa menggerakkan mesin untuk menghasilkan listrik. Karena laut selalu punya ombak, maka energi ini tidak akan pernah habis. Makanya hal tersebut disebut sebagai energi terbarukan, artinya energi yang bisa digunakan terus tanpa takut kehabisan. Teman-teman, agar ombak bisa menghasilkan listrik, manusia membuat alat-alat khususnya yang dipasang di laut. Yuk kita kenalan dengan beberapa contohnya. Pertama ada alat yang namanya pelampung ombak. Nah, coba bayangkan, ada pelampung besar yang mengapung di tengah laut. Kalau ombak datang, maka pelampung itu ikut naik dan turun, seperti saat kalian berdiri di perahu yang bergoyang karena ombak. Nah, gerakan naik dan turun ini menggerakkan mesin kecil di dalam pelampung. Mesin ini disebut turbin. Saat turbin berputar, ia bisa menghasilkan listrik loh. Kedua ada alat yang namanya tabung udara. Nah, alat ini bentuknya seperti pipa besar yang dipasang di tepi laut. Ya, saat ombak datang, air di dalam pipa akan naik dan menekan udara di atasnya. Kemudian, udara yang tertekan itu keluar lewat kipas kecil atau disebut turbin dan membuat turbin ini bisa berputar. Nah, dari putaran turbin ini bisa menghasilkan apa? Ya benar, listrik. Teman-teman bisa bayangkan, kalau teman-teman meniup kipas mainan, kipasnya berputar, kan? Nah, ombak seperti orang yang meniup udara ke kipas, agar supaya kipasnya bisa berputar dan menghasilkan listrik. Ketiga ada alat yang namanya pelat terapung. Nah, alat ini mirip dengan papan panjang yang mengapung di laut. Ketika ombak datang, papan itu ikut naik turun dan sedikit menekuk. Gerakan itu akan menggerakkan mesin di dalamnya, dan dari situlah listrik dihasilkan. Teman-teman bisa bayangkan dengan ketika menggoyangkan penggaris plastik, penggaris akan bergetar, kan? Nah, alat ini juga bergerak karena getaran ombak, dan dari gerakan itu muncul tenaga listrik. Nah, sekarang kita bahas manfaat dari energi gelombang laut. Pertama, ombak laut itu tidak bisa berhenti, jadi energinya bisa digunakan terus-menerus. Kedua, energi tidak bisa membuat polusi, jadi aman ya untuk udara dan laut. Ketiga, bisa membantu pulau-pulau kecil yang jauh dari kota supaya tetap punya listrik. Keempat, bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi ilmuwan dan teknisi yang membuat alat-alatnya. Teman-teman bisa membayangkan, setiap kali main di pantai, ombak terus datang kan tanpa henti. Nah, ombak-ombak itu seperti mesin alami ya,
yang selalu siap membantu kita untuk menyalakan listrik. Kemudian apa saja ya tantangan energi gelombang laut? Pertama yaitu alat-alatnya mahal untuk dibuat dan dipasang di laut. Kedua, kalau ombaknya terlalu besar, alatnya bisa rusak atau tenggelam. Ya teman-teman, ketiga, nah kita harus berhati-hati supaya tidak mengganggu ikan dan hewan laut ya. Wah, lumayan panjang ya pembahasannya. Sekarang teman-teman pasti sudah banyak belajar. Ya, kalau ombak di laut ternyata bisa menghasilkan listrik, kemudian energi gelombang laut itu bersih, ramah lingkungan, dan tidak akan habis. Jadi mulai sekarang Vyuk, teman-teman kita, dukung energi yang ramah lingkungan seperti energi ombak, angin, dan matahari. Kalau kita menjaga bumi, bumi juga akan menjaga kita. Soal nomor 1. Apa itu energi laut? A. Energi dari angin di laut. B. Energi dari gerakan ombak di laut. C. Energi dari panas matahari. Soal nomor 2. Mengapa energi gelombang laut tidak akan habis? A. Karena ombak di laut tidak akan pernah berhenti. B. Karena berasal dari minyak. C. Karena hanya bisa dipakai sekali. Nomor 3. Apa fungsi pelampung ombak di laut? A. Mangkap ikan. B. Mengubah gerakan ombak menjadi listrik. C. Menyimpan air laut. Soal nomor 4. Apa manfaat energi gelombang laut? A. Membuat laut kotor. B. Tidak menghasilkan polusi dan ramah lingkungan. C. Menghabiskan air laut. Soal nomor 5. Apa salah satu tantangan dari energi gelombang laut? A. Alatnya kuat dan murah. B. Ombaknya terlalu kecil. C. Alatnya bisa rusak kalau ombaknya terlalu besar.